Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya bisa kembali menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman, rekan-rekan yang sudah setia bersama-sama mengikuti setiap tayangan video yang ada. Dan biarlah kita sama-sama terus bertumbuh di dalam iman dan rohani kita. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, berkati supaya kami dapat mencerna, dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Mazmur 95. Kita masuk di dalam bagian yang keempat. Saudara, dalam bagian keempat ini, ayat 8 sampai dengan ayat 11, Mazmur 95 berbicara tentang contoh buruk dari bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Pemazmur catat dan tuliskan di sini untuk menjadi contoh, bukan untuk kita tiru, tetapi untuk kita pelajari dan menjadi pembelajaran bagi kita, supaya kita nggak tiru apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saudara, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 sudah jelas bahwa kita harus beribadah dan kita harus menyembah, menghadap Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Dan pemazmur juga ungkapin alasan-alasan mengapa kita harus beribadah, berlutut dan menyembah kepada Tuhan. Dan hari ini saudara, kita masuk di dalam ayat yang ke-8. Bagaimana pemazmur memulai ayat 8 sampai dengan 11 ini dengan satu kalimat yang sangat keras dan tegas. Satu peringatan. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini: pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara, dikasih oleh Tuhan, contoh yang buruk yang ada pada diri bangsa Israel adalah mereka adalah bangsa yang keras kepala. Mereka adalah bangsa yang keras hati. Keras hati itu bisa dikatakan sukar dipimpin, keras kepala, sulit, kaku, dan lain sebagainya. Itulah cerminan bangsa Israel. Satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan, tetapi bangsa ini menunjukkan satu karakter, menunjukkan satu gelagat, menunjukkan satu tabiat mereka. Mereka adalah bangsa yang sulit. Mereka bangsa yang keras kepala. Mereka bangsa yang sukar. Mereka bangsa yang sesat hati, kata pemazmur di dalam ayat yang ke-10. Maka sampai Tuhan berkata, aku jemu. Selama 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini. Bahkan Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-11, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Kenapa saudara? Karena mereka adalah bangsa yang suka melawan Tuhan. Mereka bangsa yang keras kepala, sesat hati. Mereka bangsa yang seringkali memberontak kepada Tuhan, mengecewakan Tuhan. Saudara, bukan hanya itu. Ternyata pemazmur mengungkapkan satu contoh yang buruk dari bangsa Israel adalah mereka sudah melihat perbuatan tangan Tuhan. Mereka sudah menikmati berkat-berkat Tuhan. Mereka sudah mengalami apa yang dikatakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi mereka nggak peduli itu semua. Mereka tetap memberontak. Mereka tetap keras kepala. Mereka tetap melawan Tuhan. Saudara tahu ketika bangsa Israel ada di Masa dan Meribah, saudara, bangsa Israel marah kepada Musa. Bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Bahkan bangsa Israel mencobai Tuhan. Melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Saudara, bangsa Israel nggak sadar ketika mereka marah, menggerutu, bersungut-sungut kepada Musa, marah kepada Musa. Sesungguhnya mereka sedang marah kepada Tuhan. Dan Tuhan jijik dengan mereka. Tuhan muak dengan mereka. Tuhan marah dengan mereka. Saudara, dikasih oleh Tuhan bukan hanya itu. Tetapi mereka sudah melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Tapi mereka nggak mau peduli itu semua. Saudara, bagaimana dengan kita, saudara? Kalau boleh saya katakan, hidup dan perjalanan bangsa Israel adalah gambaran yang sangat jelas sekali mengenai kehidupan kita orang percaya di masa kini.
Seringkali saudara kita berlaku keras kepala. Seringkali kita menjadi orang yang sukar untuk tunduk kepada Tuhan. Kita seringkali menggerutu kepada Tuhan. Kita ngomel sama Tuhan. Bahkan seringkali kita seolah-olah lebih pintar daripada Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa diri kita lebih berhikmat daripada Tuhan. Kita seringkali mengatur diri kita sendiri ketimbang kita menyerahkan supaya Tuhan mengatur hidup kita. Seringkali saudara, kita melawan kepada Tuhan. Seringkali kita berontak kepada Tuhan. Padahal kita sudah melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, kita bisa melewati masa-masa sulit di dalam pandemi COVID-19. Kita makin hari makin dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita bisa melewati itu semua karena anugerah Tuhan. Sudah banyak orang Kristen yang sudah melihat akan perbuatan Tuhan, akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka, tapi seringkali mereka lupa kepada Tuhan. Saudara, contoh buruk dari bangsa Israel ini, pemazmur sampaikan, pemazmur tulis di sini, bukan untuk kita tiru, tetapi untuk kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran, supaya kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang keras kepala, yang susah diatur, yang sulit, yang sesat hatinya. Kita tidak lagi menjadi orang-orang Kristen yang sudah melihat kebaikan Tuhan, perbuatan tangan Tuhan, tapi kita nggak mau peduli. Tapi mari kita terus bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Hormatilah Tuhan, taatilah Dia, hormatilah Dia. Wujudkan itu di dalam wujud ibadah kita yang sungguh-sungguh, yang segenap hati. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bersorak bagi Tuhan, kita berlutut di hadapannya. Mari kita makin setia kepada Tuhan. Jangan menjadi seperti bangsa Israel yang suka memberontak, menggerutu, bersungut-sungut, yang suka ngomel, yang sudah melihat perbuatan Tuhan tapi tidak mau peduli. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan dan kita peduli dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur Tuhan melalui pembelajaran Mazmur 95. Kami juga melihat bagaimana Tuhan mengasihi kami. Seharusnya kami adalah orang-orang yang binasa, tetapi kasih setia-Mu, oleh kasih sayang-Mu, kami menjadi orang-orang yang tidak hidup untuk binasa, tapi hidup untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu hari ini, boleh terus menolong kami, untuk kami semakin menghormati Engkau, dan kami semakin taat kepada Engkau. Biarlah kami juga boleh melihat contoh buruk dari bangsa Israel, yang memberontak, yang bersungut-sungut, yang melawan Engkau. Itu menjadi pembelajaran bagi kami, supaya kami tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Berkati setiap jemaat, setiap teman-teman, rekan-rekan yang sudah mendengar firman-Mu, berkati mereka semua. Mungkin kami tidak begitu mengerti secara dalam tentang kebenaran firman-Mu ini, tetapi biarlah Roh Kudus menolong kami, beri kami hikmat, supaya kami dapat mengerti dan memahami semuanya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.